Selamat pagi kelas 11. Untuk IL kali ini pada pendampingan seni rupa, saya mengambil analisis pengaruh desain produk dan promosi terhadap kemantapan keputusan pembelian yang dimediasi oleh citra merek. Sebuah studi kasus pada customer distro Jolly Roger Semarang. Ditulis oleh Bayu Januar Rahman, Suryono Budi Santoso. Pada Diponegoro Journal of Management. Nah, kata kunci pada jurnal ini ada product design, promotion, brand image, the stability of purchase decision. Pada penelitian di jurnal ini berlokasi di Semarang, yaitu salah satu kota dengan jumlah distro terbesar di Indonesia. Mungkin teman-teman suka beli brand atau baju atau outfit ya, outfit kekinian di distro atau mungkin online shop gitu. Nah, di distro ini muncul di Semarang karena segmennya itu pelajar, kalangan pekerja, hingga anak-anak. Dan menurut Kompas, kota Semarang selama ini hanya menjadi salah satu konsumen terbesar dari distro dan produsen label atau clothing. Namun sayangnya hingga kini pengusaha distro dan clothing di Semarang itu belum pede dan berjalan sendiri-sendiri. Padahal industri kreatif ini dapat berkembang apabila pengusaha yang bergerak di dalamnya berkumpul dalam suatu wadah dan memperluas jaringan bisnis atau networking. Perkembangan fashion di Semarang itu dapat dikatakan sangat pesat ya, terutama beberapa tahun terakhir ketika pemerintah sudah bekerja sama dengan perancang busana kenamaan, fashion blogger, fashion event yang bertajuk Semarang Fashion Week. Mungkin yang kemarin sempat ngikutin di Jakarta ya, Citayam Fashion Week atau sudah jadi event tahunan. Nah, Semarang ini ada beberapa brand yang ternama ya. Saya pada keputusan pembelian menurut Kotler ini adalah tindakan dari konsumen. Itu mau beli atau enggak sih terhadap produk. Kalau misalnya konsumen melakukan pembelian suatu produk atau jasa, itu biasanya konsumennya harus mempertimbangkan kualitas, harga produk yang sudah dikenal masyarakat. Nah, sebelum konsumen memutuskan membeli, biasanya konsumen itu melewati beberapa tahapan, misalnya pengenalan masalah, pencarian informasi, terus evaluasi alternatif, keputusan membeli atau enggak, perilaku pasca pembelian. Nah, ini kan nggak bisa serta-merta langsung oh ya udah beli aja suka, enggak ya, karena konsumen sendiri ada beberapa tahapan itu. Nah, tantangan utama kewirausahaan itu harus ada masalah di masyarakat dan memunculkan solusi. Misalnya Rekrok yang menjawab masalah pada masyarakat saat itu. Masyarakat saat itu butuh suatu restoran yang cepat makanannya tuh cepat disajikan, nggak perlu fine dining, nggak perlu lama-lama nih. Dan tercipta McDonald's. Tahapan rangkaian kewirausahaan di PKWU itu sendiri ada 3 tahapan ya. Ada perencanaan, produksi, promosi. Untuk seni rupa kita bisa mengambil melalui citra merek. Citra merek sendiri adalah keyakinan, gambaran, kesan yang dipunyai oleh seseorang pada suatu objek. Citra atau kesan ini adalah posisi merek yang ditinjau dari persaingan dengan merek lain. Jadi begitu orang tahu sebuah brand, oh ini pasti brandnya mereknya ini, langsung tahu khasnya gitu. Dan dipandangnya itu konsumen sebagai merek yang kuat, atau alasan konsumen memilih suatu merek karena mereka ingin mengkomunikasikan aspek diri mereka ke orang lain. Citra ini juga dapat diukur dengan menanyakan atribut apa sih dari suatu merek yang jadi pilihan konsumen dalam satu
kategori produk yang membedakan dengan merek lain. Kenapa atribut itu penting dan kenapa alasan itu penting bagi konsumen? Yang kedua adalah desain produk. Desain produk dapat didefinisikan sebagai generasi ide, pengembangan konsep, pengujian, pelaksanaan manufaktur, objek fisik atau jasa. Desain produk ini terjemahan dari industrial design. Para ahli menerjemahkan industrial design ini dengan desain produk. Desain produk ini sendiri adalah kunci kesuksesan dari sebuah produk yang menembus pasar sebagai basic bargaining marketing. Mendesain sebuah produk berarti membaca sebuah pasar, kemauan pasar, kemampuan pasar, pola pikir pasar, serta banyak aspek lain yang diterjemahkan dan diaplikasikan dalam perancangan sebuah produk. Kemampuan sebuah produk bertahan dalam siklus sebuah pasar ditentukan bagaimana desain mampu beradaptasi akan perubahan dalam bentuk apapun yang terjadi dalam pasar, sehingga kemampuan tersebut menjadi nilai keberhasilan bagi produk itu sendiri di kemudian hari. Perancangan ini sendiri membutuhkan waktu yang kadang-kadang tuh nggak singkat ya. Ketajaman berpikir, membaca peluang, dan sense atau feeling atau rasa yang kita katakan tidak dapat terbentuk begitu saja, tetapi melalui pengalaman yang panjang, jam terbangnya yang sudah banyak ditempa berbagai aspek yang melingkupi dan dihadapi oleh sang desainer. Yang tidak kalah penting yaitu ada promosi. Promosi suatu usaha dari pemasar dalam menginformasikan, mempengaruhi orang lain supaya tertarik untuk melakukan transaksi pada sebuah produk atau barang atau jasa yang dipasarkan. Promosi adalah arus informasi atau persuasi, salah satu arah yang dibuat untuk mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan menciptakan pertukaran dalam pemasaran. Nah, promosi sendiri itu bersifat membujuk ya dan komunikatif. Promosi sendiri ini fungsinya sebagai aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi, membujuk, meningkatkan pasar sasaran atau perusahaan dan produk agar bersedia menerima, membeli, dan loyal. Ini yang paling penting ya, loyal pada produk tersebut. Jadi nggak cuma sekali beli karena kepo atau pengen nyoba-nyoba terus pergi. Bukan seperti itu, tapi lebih ke 3 aspek ini ya. Jadi meningkatkan sasaran pasar, bersedia menerima, membeli, dan loyal. Jadi setia pada produk tersebut. Kemudian ada pengaruh desain produk terhadap citra merek. Ini saling terkait ya. Tadi citra mereknya tuh harus gimana, dan ini ternyata ada pengaruhnya. Mungkin teman-teman pernah melihat atau menjadi pengguna produk-produk berikut dari brand fashion ya. Logo-logonya, sportwear atau pakaian olahraga. Nah, ini saya ambil contoh kemasan atau packaging yang kita bisa olah. Tapi kan itu tentang fashion atau logo harian yang kita temui. Kalau kita nggak mau bikin produk, barang dan jasa gimana? Kita bisa buat poster atau campaign seperti yang dibuat oleh WWF. Jadi kesimpulannya dari seni rupa dapat dikaitkan di materi kewirausahaan berupa pembuatan logo, branding, awareness, pembuatan packaging, atau pembuatan poster campaign. Ada pertanyaan dapat diketikkan di komentar link YouTube. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Selamat mengerjakan IL. Tuhan Yesus memberkati.